Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada pertemuan ini saya akan bahas tentang menyongsong era revolusi industri 4.0 ya atau transformasi digital. Revolusi industri ya. Jadi industrialisasi dipandang sebagai langkah tepat dalam menjawab potret sejarah kemiskinan dunia. Industrialisasi mempermudah pekerjaan dilakukan pada gilirannya, mengurangi kelaparan melalui ketersediaan makanan, memberikan kesediaan akan kebutuhan pakaian, dan kebutuhan akan tempat tinggal bagi kalangan tertentu. Lebih jauh, memberikan masyarakat harapan hidup yang lebih panjang, walaupun pada awalnya mengorbankan sebagian masyarakat lainnya sehingga muncul kesenjangan sosial, serta menghasilkan kerusakan lingkungan. Namun pada akhirnya, industrialisasilah yang mendatangkan kekayaan serta kenyamanan hidup karena dikelilingi dengan peralatan-peralatan yang user-friendly teknologi. Jadi teknologi yang user-friendly, yang mudah digunakan. Ya. Menurut Atlet tahun 2014, ya, revolusi secara harfiah berarti memutar roda. Ya, tetapi secara kiasan itu berarti transformasi yang menciptakan perubahan permanen. Nah, istilah revolusi di sini jelas tepat karena besarnya perubahan yang dipertimbangkan secara kolektif dan karena dampaknya terhadap nasib seluruh dunia. Frasa dari revolusi industri itu sendiri digunakan oleh Frederick Engel pada tahun 1940-an. Ya, industrialisasi tampaknya tidak menurun, sebaliknya ia telah mendunia dan terus menghasilkan teknologi baru. Seperti kemunculan komputer baru-baru ini, dan tren yang menarik menuju miniaturisasi. Jadi semuanya ada model-model miniaturnya gitu. Ya, jadi miniatur itu seperti kayak model perumahan. Itu kan ada tuh rumah yang kecil-kecil. Nah, itu miniaturisasi. Ya, jadi dibentuk lebih mininya. Perubahan teknologi sering disertai dengan pengaturan sosial dan politik baru sebagai desentralisasi perkotaan. Ya, jadi contohnya contohnya ya kayak Bekasi gitu ya. Jadi eh, kepadatannya dipindahkan, nggak hanya padat di kota Jakarta aja. Jadi seperti itu. Nah, berikut adalah perkembangan dari revolusi industri. Yang pertama adalah ditemukannya mesin uap ya oleh James Watt pada tahun 1764. Temuan ini berdampak pada pekerjaan-pekerjaan dalam pembuatan produk yang biasanya dilakukan oleh tenaga hewan dan kekuatan manusia yang diperlengkapi dengan peralatan-peralatan yang sederhana. Kemudian beralih menggunakan mesin bertenaga uap. Ya, hasilnya barang-barang dapat diproduksi dalam waktu yang relatif lebih singkat, sehingga jumlahnya melimpah dan harganya murah. Revolusi industri pertama ini membawa peralihan ya dari perekonomian berbasis pertanian menjadi perekonomian berbasis industri. Hal ini menandai dimulainya era mekanisasi. Nah, di sini ada mesin-mesin mekanik ya. Jadi mesin-mesin yang dijalankan menggunakan tenaga sesuatu ya, tenaga uap, bensin dan lain-lain. Revolusi industri yang kedua ya, yaitu diawali dari hasil penelitian dilakukan oleh Faraday dan Maxwell. Sehubungan penggabungan kekuatan antara sistem magnetik dan sistem elektrik yang menggerakkan mesin, proses produksi, serta ditemukannya ban berjalan yang digunakan dalam proses perakitan di berbagai industri, sehingga dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar. Yang mass production lahirlah era listrik. Ya, jadi ditandai oleh kelahiran listrik. Jadi mesin-mesin yang berjalan menggunakan listrik itu adalah industri kedua ya. Jadi revolusi industri kedua. Nah, revolusi industri ketiga ya dimulai dari ditemukannya internet dan komputer yang mempengaruhi pola komunikasi dan peredaran informasi di masyarakat. Juga temuan robot yang menggantikan tenaga kerja manusia dalam proses perakitan namun masih dikontrol oleh human operator. Dengan demikian bergeser ke era otomatisasi. Nah, di sini revolusi industri ketiga adalah semuanya udah pakai mesin dan robot yang bisa dikerjakan otomatis gitu. Jadi sekarang nggak perlu lagi pakai tenaga manusia untuk membuat sesuatu gitu. Jadi ada robot-robot mesin maksudnya ya. Robot-robot mesin produktif ya yang bisa jadi operator tinggal pencet-pencet aja gitu. Nanti mesinnya bisa atau hasilnya atau produknya bisa langsung jadi gitu ya. Jadi yang jalan mesin aja. Nah, untuk revolusi industri 4.0 atau yang keempat terjadi ketika robot dan yang terkoneksi dengan sistem komputer diperlengkapi dengan machine learning algorithm yang dapat belajar dan mengontrol robot itu sendiri tanpa input human operator yang dikenal dengan istilah artificial intelligence. Lebih jauh, artificial intelligence ini dihubungkan dengan internet-based society. Pada dasarnya, revolusi
Industri 4.0 merupakan penyatuan dunia online dan dunia industri ya. Sehingga merupakan revolusi industri digital. Revolusi industri 4.0 dalam dunia bisnis berdampak pada pekerjaan di masyarakat dan posisi dalam organisasi yang ada pada hari ini. Sehubungan dengan keunggulannya dari industri 4.0 ini, ya, Singh dan Marwala tahun 2016 mengemukakan bahwa revolusi industri 4 mengintegrasikan rantai nilai vertikal dan horizontal dengan menghubungkan secara digital semua unit produktif dan perekonomian. Saat ini, industri di dunia, Amerika, China, bahkan Eropa, telah memasuki era industri keempat, era digital yang menggunakan peralatan otomatisasi dan Internet of Things atau IoT. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi serta Elektronika dari Kementerian Perindustrian pada saat meresmikan Pameran Manufakturing Indonesia tahun 2017 menyampaikan bahwa yang terutama bagi Indonesia saat ini adalah keharusan untuk mengembangkan dan membangun sektor industri permesinan yang merupakan pendukung dari seluruh proses produksi pada industri lainnya, khususnya pada sektor industri manufaktur. Menurut Kompas tanggal 9 Desember 2017. Berbagai penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana efek dari pemanfaatan teknologi terhadap kinerja perusahaan. Karyuki tahun 2005 memperoleh temuan bahwa e-banking memberikan dampak positif baik terhadap profitabilitas karena adanya peningkatan pangsa pasar akibat customized produk. Juga terhadap pelayan yang lebih baik terhadap permintaan klien. Namun, dampaknya juga terjadi pada turnover tenaga kerja. Wachira tahun 2013 mendasarkan penelitiannya pada Aduda dan Kingo tahun 2012 yang menyatakan bahwa sebagian besar bank di Kenya melakukan investasi besar-besaran dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dampaknya, kegiatan operasional bank menjadi lebih efisien. Dalam studinya, Wachira tahun 2013 menguji pengaruh inovasi teknologi terhadap kinerja keuangan bank komersial di Kenya. Studi ini didorong oleh perubahan di sektor perbankan sejak pemerintah Kenya mengeluarkan deregulasi sehubungan dengan e-banking yang membuat banyak cabang bank ditutup dan diganti dengan yang disebut dengan self-service banking. Penelitiannya melibatkan profitabilitas sebagai variabel terikat dan 3 variabel bebas, yaitu Customer Independent Technology, yaitu suatu teknologi yang membuat seseorang konsumen dapat melakukan transaksi dengan bank tanpa berinteraksi dengan orang lain dalam institusi tersebut seperti ATM, phone banking, internet banking, mobile banking, dan lain-lain. Yang kedua adalah Customer Assisted Technology, contohnya adalah Customer Relationship Management System yang digunakan oleh Customer Service Officer untuk mengenali dan memperbarui profil konsumen dan memberikan respon terhadap kebutuhan konsumen saat dilakukan transaksi. Dan yang terakhir adalah Customer Transparent Technology, yaitu teknologi yang mencerminkan operasi banknya. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya korelasi positif dan kuat antara kombinasi ketiga variabel bebas terhadap profitabilitas sebesar P 0,713 dan 50,8% variasi profitabilitas yang dapat dijelaskan oleh model. Studi ini menggarisbawahi adanya kebutuhan bank di Kenya untuk melakukan investigasi inovasi teknologi secara kontinu dan mempertahankan kemampuan bersaing yang tinggi. Inovasi teknologi dalam Decision Support Technology System sektor perbankan merupakan faktor kunci dalam keunggulan bersaing. Teknologi inovasi di perbankan bersifat disruptif dikarenakan teknologi baru yang menggantikan itu sangat jauh berbeda dengan teknologi tradisional. Jadi, di satu sisi inovasi teknologi memberikan kontribusi terhadap kinerja bank, namun di sisi lain menyebabkan adanya tipe pekerjaan yang hilang. Dalam hal ini adalah kasir bank. Revolusi industri yang diawali dengan keberhasilan menemukan teknologi yang mempermudah kehidupan manusia, di kemudian hari menimbulkan permasalahan yang meresahkan. Keresahan tersebut bersumber dari dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat, yaitu hilangnya beberapa jenis pekerjaan tertentu. Walaupun dari kemampuan memprediksi dari hasil pengalaman sebelumnya, diantisipasi akan memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru. Namun ditenggarai bahwa era digitalisasi sebagai hasil dari perubahan teknologi revolusi industri 4.0 dibandingkan dengan revolusi industri sebelumnya akan lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena digantikan oleh robot dan kemampuan berpikir seperti manusia ya. Jadi ada artificial intelligence di sini ya.
Brian Jofson ya dan McAfee tahun 2014 meyakini bahwa perubahan teknologi telah menghabisi pekerjaan lebih cepat dari menciptakan pekerjaan. Ini adalah yang ditakuti ya dalam perkembangan dari teknologi. Berikutnya adalah big data. Ya, komputer telah lama berada di masyarakat, namun tidak menangkap perilaku penggunanya. Berbeda dengan smartphone yang digunakan oleh Anda sekalian ya. Perilaku konsumen dapat dikumpulkan dalam big data sebagai hasil perekaman aktivitas pergerakan melalui GPS ya, hasil penggunaan akses terhadap internet, hasil komunikasi menggunakan media sosial, hasil interaksi antara konsumen dan produsen di manapun Anda jual beli ya, dan hasil perilaku atau kebiasaan lainnya. Sehubungan dengan Big Data, ya Maret tahun 2017 mengemukakan, ya istilah Big Data ini mengacu pada pengumpulan semua data dan kemampuan untuk menggunakannya untuk keuntungan di berbagai bidang, termasuk bisnis, komputer, dan khususnya spreadsheet dan basis data. Big Data memberi cara untuk menyimpan dan mengatur data skala besar dengan cara yang mudah diakses. Data saat ini dapat mencakup semuanya, mulai dari spreadsheet, foto, video, rekaman suara, teks tertulis, dan data sensor. Big Data tahu banyak tentang Anda. Ini jauh melampaui Google mengetahui apa yang Anda cari secara online dan Facebook mengetahui dengan siapa Anda berteman dan dengan siapa Anda berpacaran saat ini gitu. Penyedia layanan internet Anda mengetahui setiap situs yang pernah Anda kunjungi, bahkan yang dilakukan secara pribadi atau yang pakai VPN gitu tuh. Ya itu tetap ketahuan. Facebook juga dapat memprediksi apakah hubungan Anda akan bertahan lama, dan jika Anda lajang, Facebook juga dapat memprediksi dengan siapa nantinya Anda akan berhubungan gitu ya, mengerikan ya. Tapi ya jodoh hanya Allah yang tahu ya. Facebook juga dapat mengetahui seberapa cerdas Anda berdasarkan dengan apa yang Anda suka. Big Data merekam semua data serta kegiatan yang pernah dilakukan untuk kemudian memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Dengan demikian, Big Data memiliki jelajah yang jauh melampaui jaringan media sosial karena mempengaruhi hampir setiap akses kehidupan modern. Kesediaan dan penggunaan Big Data tidaklah terhindarkan dalam bisnis mendatang. Banyak perusahaan konvensional yang sudah mulai beralih ke media online dikarenakan media tersebut lebih mudah diakses baik perusahaan kecil maupun perusahaan berskala besar. Pada referensi yang sama, Mar mengungkapkan bahwa ada 3 area utama dalam bisnis yang sangat membutuhkan akses terhadap Big Data, yaitu improving decision making, improving operation, dan monetizing of data. Yang pertama adalah improving decision making. Ya, meningkatkan pengambilan keputusan Big Data memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan kecerdasan pasar dan pelanggan yang lebih baik. Dengan jumlah data yang tersedia, perusahaan mendapatkan wawasan yang jauh lebih baik tentang apa yang diinginkan pelanggan, apa yang mereka gunakan, dan bagaimana mereka membeli barang, serta apa pendapat mereka tentang barang dan jasa tersebut. Dan informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik di semua bidang bisnis, mulai dari desain produk, layanan, hingga penjualan dan pemasaran dan after sales-nya. Yang kedua adalah improving operation. Ya, meningkatkan operasi, ya Big Data membantu perusahaan mendapatkan efisiensi dan meningkatkan operasi mereka. Dari melacak kinerja mesin hingga mengoptimalkan rute pengiriman hingga bahkan merekrut talenta terbaik. Big Data dapat meningkatkan efisiensi dalam operasi internal untuk hampir semua jenis bisnis dan banyak departemen yang berbeda. Perusahaan bahkan telah menggunakan sensor untuk melacak pergerakan karyawan, stres, kesehatan, dan bahkan dengan siapa mereka berbicara dan nada suara yang mereka gunakan. Dan menggunakan data untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Yang ketiga adalah monetizing of data. Monetisasi data juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk membangun big data ke dalam penawaran produk mereka sehingga membuat data itu sendiri menjadi lebih baik. Laporan Riset International Data Corporation atau IDC, Worldwide Semi-Annual Big Data dan Analytics Spending Guide yang dikutip oleh Mediana tahun 2018 menunjukkan bahwa pendapatan bisnis teknologi dari hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisa data berukuran besar atau Big Data Analytics secara global mencapai 150 miliar dolar Amerika Serikat atau bisa dihitung sendirilah ya Indonesianya. Triliunan lah pokoknya ya, lebih dari 2000 triliun pada tahun 2017, yang berarti naik 12,4% dibandingkan dengan tahun 2016. Informasi
Laporan riset tersebut menunjukkan manfaat yang sangat besar yang diperoleh oleh Big Data Analytics. Sebuah studi dilakukan oleh Ross, Beth dan Quadgrass pada tahun 2013 sehubungan dengan pemanfaatan Big Data Analytics yang melibatkan 7 kasus dan mewawancarai para eksekutif dari 51 perusahaan untuk memahami bagaimana perusahaan memperoleh nilai bisnis dari pengolahan data yang besar atau Big Data Analytics. Hasilnya ternyata hanya sedikit di antara responden yang konsisten memanfaatkan Big Data Analytics dalam pengambilan keputusan. Ross, Beth, dan Quadgrass tahun 2013 menyampaikan bahwa adalah penting melakukan pengumpulan data menjadi big data untuk kemudian melakukan pengolahan dan dilanjutkan dengan analisis terhadap big data tersebut. Tetapi yang lebih penting lagi adalah membangun kultur atau budaya, yaitu mengimplementasikan pengambilan keputusan berdasarkan data hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisa big data hingga tingkat karyawan. Sehubungan dengan big data, perilaku pelanggan dimulai dari pengumpulan data pelanggan, kemudian dilakukan pengolahan data, dan selanjutnya dianalisa. Hasil analisa data yang diperoleh oleh big data dapat digunakan dalam membaca perilaku pelanggan, menangkap perubahan perilaku pelanggan, dan yang terpenting adalah memprediksi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang sudah ada maupun kecenderungan kebutuhan yang akan muncul di masa mendatang. Dengan adanya big data, maka artificial intelligence yang kemudian dapat lebih dikembangkan lagi. Marbito dan Morgenstern tahun 2004 mendefinisikan kecerdasan buatan adalah suatu sistem berbasis komputer yang menduplikasi kemampuan paling penting manusia, yaitu berpikir dan mencari sebab. Proses berpikir tersebut mengacu pada teknologi jaringan saraf atau neural network teknologi yang berusaha menyimulasi secara elektronik bagaimana otak memproses informasi melalui jaringan saraf-saraf yang saling terhubung untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Mengolah big data menjadi informasi serta dimanfaatkan dalam kecerdasan buatan merupakan sebuah peluang yang disadari oleh berbagai perusahaan, seperti General Electric dengan membentuk GE Digital yang menawarkan layanan otomatisasi produktivitas industri melalui pengumpulan, pengolahan, dan penganalisian data mesin industri agar berproduksi pada tingkat yang paling optimal dan hemat energi. Demikian juga IBM dengan mesin pembelajar Watson Oncology yang bekerja sama dengan rumah sakit kanker menyodorkan terapi terbaru yang mampu mengakses informasi baru dengan seketika. Tidak mau ketinggalan, Hitachi Ltd mulai menggeser fokus bisnisnya dengan kecerdasan buatan Lumada yang mampu memberi peringatan sebagai hasil dari pemantauan gerak di luar pola rutin para karyawan pabrik melalui kamera pemantau atau CCTV agar proses produksi tidak terganggu. Ini menurut Kompas tanggal 2 Mei 2017 dengan judul Data Memberi Daya. Penggunaan kecerdasan buatan ini mulai marak digunakan perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti perusahaan jasa transportasi online untuk mengetahui perubahan perilaku pengemudi atau penumpang dalam kegiatan operasional di berbagai kota. Di perusahaan jasa teknologi finansial untuk melayanan pinjaman antar pihak, di perusahaan jasa pembelajaran bahasa asing untuk menyusun modul pembelajaran otomatis sesuai dengan respon pelajarnya. Para ahli menyatakan bahwa saat ini dunia berada pada revolusi industri 3. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi masih membawa misi mempermudah kehidupan manusia. Revolusi teknologi sudah jauh memasuki kehidupan manusia yang membawa pada perubahan dalam tatanan sosial. Ketika otomatisasi dalam industri permesinan mempengaruhi sektor industri lainnya, ada industri tertentu yang diatur oleh pemerintah untuk tidak serta-merta menggunakan mesin otomatisasi tersebut, mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, tingkat pengangguran, yaitu tingkat pengangguran Jadi, masih ada pemerintah yang bisa menjembatani hal tersebut. Jadi, nggak boleh semuanya otomatis, jadi masih harus ada pekerja supaya nggak semua orang nanti nganggur. Ketika machine learning algoritma yang dikenal sebagai artificial intelligence yang telah diperlengkapi dengan sensor penerima input, rekam data kuantitatif maupun kualitatif yang senyatanya merupakan ciptaan segelintir manusia super genius, tetap mampu mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Itu jadi harus ada aturan dari pemerintah supaya walaupun udah canggih-canggihnya tetap harus pakai manusia untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Tentunya selayaknya disambut dengan baik di berbagai kalangan di masyarakat. Namun akan sangat disesali jika masyarakat dunia dijadikan sebagai ajang kompetisi
dari para super jenius yang berlomba memproduksi artificial intelligence dengan pembaharuan yang terus-menerus tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kemanusiaan. Sejatinya manusialah yang harus memegang kendali atas peradaban manusia. Siapapun yang berhasil menguasai artificial intelligence atau kecerdasan buatan akan menguasai dunia. Ini menurut Vladimir Putin, ya. Berikut adalah internet based society, ya. Jadi society atau bermasyarakat dalam berbasis internet, bermasyarakat berbasis internet, ya. Dunia sosial, ya. Nah, Laut dan Lee tahun 2003 mengemukakan bahwa era digital mengacu pada masa di mana ada akses yang luas, siap dan mudah berbagi, jadi mudah berbagi, ya. Dan penggunaan informasi pengetahuan di dalam akses elektronik, yaitu bentuk digital dalam kegiatan ekonomi. Itu kayak jual beli tapi dalam bentuk digital, ya. Ya, kayak beli game, ya. Sekarang kan sudah banyak yang beli-beli tapi belinya nggak ada wujudnya gitu, ya. Belinya hanya bentuk digital aja. Era digital ditandai oleh revolusi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, ya, dan difusi internasionalnya yang cepat, yang telah menyebabkan pengurangan biaya informasi, biaya transaksi, dan biaya pembentukan pasar, tetapi peningkatan ketepatan waktu informasi dan presisi resolusi dan kualitas, ya. Jadi sebenarnya banyak tambahan-tambahan biaya, ya. Jadi butuh jaringan, ya, butuh alat yang digunakan, ya, butuh belajar ilmu baru, ya, butuh les dan lain-lain. Tapi banyak juga peningkatannya, yaitu jadi cepat, ya, ketepatan waktu informasi, ya, presisi, ya, tepat, resolusi, ya, menghasilkan solusi yang lebih baik gitu, dan kualitasnya juga baik, ya, karena cepat gitu, ya. Dan bisa dicari, bisa dipilih-pilih, ya, informasinya dari berbagai sumber yang baik gitu. Nah, internet adalah transmisi elektronik yang membuat orang dapat memperoleh dan menyampaikan informasi. Diperlengkapi ponsel yang terhubung dengan internet, maka dalam hitungan menit, ratusan juta orang terkoneksi dengan dunia daring dan menjadikannya wadah baru dalam menyampaikan pendapat bahkan berekspresi. Maret tahun 2017 mendefinisikan bahwa Internet of Things mengacu pada perangkat yang mengumpulkan dan mengirimkan data melalui internet yang mencakup semua, mulai dari ponsel cerdas, jam tangan pintar, bahkan lampu gitu, ya, lemari es, TV, ya, pintu, ya, dan lain-lain pokoknya, ya. Sekarang semuanya bisa terkoneksi dengan jaringan WiFi, ya, jaringan internet. Jadi bisa diakses dari rumah gitu, ya. Jadi tolong bukakan pintu, misalkan nanti dia buka pintu otomatis, misalkan pakai internet, pakai aplikasi yang terhubung, ya, dengan jaringan yang ada di rumahnya. Jadi semuanya sekarang bisa dihubungkan dengan internet. Dengan adanya internet, seperti yang dikatakan Smith dan Cohen tahun 2014, ya, setiap orang akan senantiasa berada dalam dua dunia, ya. Dunia nyata yang telah terbentuk selama ribuan tahun, dan dunia maya, ya, atau dunia virtual, ya, sekarang, ya, virtual reality disebutnya, yang masih sedang mencari bentuknya. Belum ada bentuknya di sini katanya. Di dunia maya membuat kita dapat menikmati konektivitas dengan cepat melalui berbagai peralatan. Walaupun konektivitas tidak serta-merta menghapus kesenjangan yang terjadi di dunia nyata, ternyata di dunia nyata kita masih harus berjuang melawan berbagai rintangan, seperti rintangan geografis, keadaan lahir, ya. Ada yang lahir di keluarga kaya, ada yang lahir di keluarga miskin, ya. Ada lahir di negara mana, negara kaya atau negara miskin, dan lain-lain. Serta perbedaan hakikat sebagai manusia. Dengan demikian, sebagai warga dunia, kita akan memiliki dua identitas, yaitu identitas di dunia nyata dan identitas di dunia maya. Bagi orang yang sudah hidup dalam keduanya, ya, maka kedua dunia itu tidak terpisahkan satu sama lain. Terjadinya konektivitas digital dipastikan semua orang dapat memperoleh manfaat meski tidak senantiasa setara. Paling tidak dapat meringankan beberapa penyebab yang sulit diatasi seperti minimnya kesempatan untuk belajar dan dapat mencari peluang ekonomi. Bagi perusahaan atau organisasi baik di masyarakat yang paling maju maupun yang paling tertinggal, diharapkan dapat untuk membenahi keadaan pasarnya, ya, membenahi sistemnya, serta membenahi berbagai hal yang tidak efisien, ya, menggunakan era digitalisasi ini. Dengan konektivitas digital, selanjutnya Smith dan Cohen, ya, tahun 2014 masih sama orang yang sama, mengemukakan bahwa di masa mendatang pekerjaan yang menuntut kehadiran fisik kian berkurang, ya. Bahkan lihat sekarang, saya aja kerjanya online, ya. Jadi semakin lama makin berkurang, ya. Dan akan lebih banyak lagi kerjaan yang terotomatisasi.
Ya, jadi otomatisasi. Jadi banyak yang nanti yang pakai robot ya otomatis ya. Orang-orang akan bersaing memperebutkan pekerjaan antar negara akibat globalisasi yang semakin menipiskan monopoli lokal. Nah, kemarin saya sempat beberapa kali dapat tawaran pekerjaan ya, yaitu kerja di Australia tapi dari rumah ya. Kerja di AS tapi dari rumah itu udah mulai ya, sekarang udah marak ya, bagi seorang programmer itu udah lumrah gitu ya, bukan bukan hal aneh lagi sekarang ya kita kerja di suatu negara lain tapi bekerjanya dari rumah ya. Jadi tidak ada lagi monopoli lokal. Kenapa orang-orang luar negeri nyari tenaga kerja kita gitu ya? Karena biayanya lebih murah ya dibandingkan dengan harus bayar warganya sendiri ya. Kalau bayar warganya sendiri itu bisa mahal ya. Tapi kalau dengan mencari orang India atau orang Indonesia itu biayanya cukup murah dibandingkan dengan warga lokalnya ya. Di kemarin sempat ditawarin itu 10 sekitar 10 juta atau 11 juta ya rupiah. Itu menurut kita mungkin sudah besar gitu ya. Jadi buat fresh grade ya. Jadi ditawarin waktu itu ya fresh grade ya gajinya 11 juta ya. Perusahaannya perusahaan Australia kerja dari Indonesia ya. Hanya pemrograman Python dasar aja. Ya, jadi syaratnya memiliki ya kemampuan dasar Python. Ya, itu cukup menurut kita mungkin cukup besar ya. Tapi menurut mereka itu mungkin sangat kecil ya. Daripada bayar warganya sendiri mungkin harus 30 sampai 100 juta gitu ya. Jadi mereka bisa jauh lebih berhemat dibandingkan harus membayar warganya sendiri ya. Itu yang terjadi saat ini. Dalam kegiatan pendistribusian, rantai pasokan korporasi semakin pendek membuat konsumen dapat membeli barang yang diproduksi di belahan dunia lain dan barang yang dipesan dari jauh dapat tiba di tempat tujuan yang berjarak ribuan kilometer menggunakan transaksi daring. Dengan demikian, perusahaan atau organisasi harus memahami bagaimana teknologi menggerakkan perubahan besar dalam area bisnis. Sayangnya, di samping kemudahan yang diberikan, ada harga yang harus dibayar, yaitu privasi dan keamanan datanya. Ya, bagi Smith dan Cohen ya tahun 2014 ya mempertahankan kekuasaan dan menyediakan keamanan merupakan tujuan keberadaan suatu negara. Melalui kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri dengan keberadaannya di dunia maya di samping di dunia nyata, maka setiap negara juga perlu menetapkan dua versi ya. Jadi ada hukum di dunia nyata dan hukum di dunia maya. Ya kemarin tuh ya sempat data kita kebobolan ya oleh hacker yang kita nggak tahu siapa hackernya gitu ya. Itu cukup meresahkan gitu ya. Yaitu kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri untuk dunia nyata serta kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri untuk dunia maya. Jadi harus ada ya hukum-hukum yang mengatur kebijakan dalam negeri dan luar negeri untuk dunia nyata maupun dunia maya. Kebijakan-kebijakan tersebut bisa berbeda dengan satu lainnya ya. Jadi bisa berbeda antara kebijakan yang nyata dan dunia maya gitu. Di mana yang satu tegas namun yang lain dibiarkan. Di dunia maya bertempur habis-habisan tetapi tetap memelihara perdamaian dunia nyata. Bagi suatu negara yang terutama adalah mengatasi ancaman terhadap otoritas negara yang datang dari kondisi koneksi tersebut. Jadi dengan adanya koneksi yang tadi gitu ya, itu harus bagaimana cara mengatasi ya ancaman-ancaman ya, akibat data itu sekarang semua terkoneksi seperti itu. Oleh karenanya negara perlu memahami bagaimana teknologi menggerakkan perubahan-perubahan besar di area pemerintahan. Nah, berikutnya adalah digital ekonomi. Ada 3 tahapan digitalisasi sebagai berikut. Ya, seperti yang dikutip oleh Kustiawan 2017, bahwa Farid Subhan atau profesional di bidang marketing, ya profesional di bidang marketing, dan Smart City menyatakan bahwa ada 3 tahap digitalisasi ya di bidang ekonomi. Yang pertama adalah tahap digitalisasi 1.0, ya, teknologi sebatas menghitung atau mendokumentasikan hingga memudahkan ya pengambilan keputusan. Ya, tahap digitalisasi 2.0, ya, teknologi sudah terhubung satu sama lain sehingga menjadi media sosial untuk bersosialisasi. Dan tahap digitalisasi 3.0, teknologi memberikan akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif, memberi tanggapan dan respon. Lahirnya era digital membangkitkan konektivitas global di mana orang dalam jumlah yang tak terhitung saling terhubung ya secara daring dan memberikan respon yang luar biasa. Hal ini merupakan sebuah keberhasilan dalam memahami bagaimana teknologi menggerakkan perubahan. Perubahan teknologi ini akan memunculkan paradigma baru yang sangat drastis perbedaannya di masa mendatang, sehingga memunculkan pertanyaan, bagaimana manusia di seluruh dunia memanfaatkan teknologi baginya, kini atau di masa datang. Dalam ilmu ekonomi, indikator penting
Pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas yang mengukur nilai ekonomi yang diciptakan untuk setiap satu unit input ya, seperti jam tenaga kerja. Semakin tinggi nilainya, ya menunjukkan adanya perkembangan atau kemajuan perekonomian. Peningkatan jumlah pekerjaan bersesuaian dengan peningkatan produktivitas. Dijelaskan oleh Brian Jobson dan McAfee pada tahun 2014 bahwa hadirnya bisnis mendatangkan lebih banyak peluang kerja bagi para pekerja, yang merupakan bahan bakar dalam kegiatan ekonomi, dan bahkan menciptakan lebih banyak lagi pekerjaan. Namun dikatakan bahwa mulai tahun 2000 di Amerika Serikat, ya produktivitas terukur terus-menerus mengalami peningkatan. Tetapi pekerjaan mengalami kelesuan. Bahkan sejak tahun 2011 ada gap yang signifikan, yaitu pertumbuhan ekonomi tidak paralel dengan peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan. Penjelasan Brian Jobson dan McAfee tahun 2014 bahwa teknologi telah menyebabkan pertumbuhan produktivitas yang sehat dan pertumbuhan pekerjaan yang lemah. Kemajuan teknologi telah menghilangkan kebutuhan terhadap berbagai tipe pekerjaan, sehingga median income tidak mampu meningkat bahkan ketika Gross Domestic Product ya atau GCP melonjak. Dikatakannya, ini adalah paradok besar di zaman kita. Produktivitas berada pada tingkat rekor inovasi yang tidak pernah secepat ini. Namun pada saat yang sama, pendapatan rata-rata kami turun dan kami memiliki lebih sedikit pekerjaan. Orang-orang tertinggal karena teknologi berkembang begitu cepat dan keterampilan serta organisasi kami tidak mengikuti. Jadi orang-orangnya banyakkan yang lebih gaptek ya tidak mengikuti, tapi perkembangan teknologi sangat cepat. Jadi ya banyak pekerjaan yang hilang seperti itu. Teknologi telah membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih aman, dan lebih produktif. Ternyata menurunkan permintaan terhadap berbagai tipe pekerjaan. Menurut Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association, Aulia Maurinto, ya seperti yang dikutip oleh Ramawati tahun 2017 ya, Indonesia merupakan negara yang pertumbuhan e-commerce-nya tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan gaya hidup masyarakat Indonesia yang sudah semakin digital, membuat nilai transaksi e-commerce di Indonesia tumbuh 39,6% per tahun dan diprediksi mencapai 1.000 triliun pada tahun 2020. Riset dari Bloomberg ya mengatakan pada tahun 2020 lebih separuh penduduk Indonesia akan terlibat aktivitas e-commerce. Bagi perusahaan yang telah mapan untuk dapat bersaing dalam ekonomi digital, maka produknya harus menjadi more customized ya, atau bisa diubah-ubah ya atau bisa dimodifikasi. Organisasi menjadi lebih fleksibel melalui perubahan misi, struktur dan strategi, serta pabrik menjadi virtual manufacturing. Dampak digital ekonomi terhadap aktivitas kerja seperti yang dilaporkan oleh Hidayati tahun 2017 sehubungan dengan studi McKinsey Global Institute di 46 negara yaitu pada tahun 2017, yaitu pertama, sebagian besar pekerja akan kehilangan pekerjaan. 2. Sebagian teknisi bekerja dengan mesin yang berevolusi dengan cepat sehingga harus terus-menerus mengembangkan keterampilannya dan keahliannya. Ketiga, 25% aktivitas shift Executive Officer atau CEO akan tergantikan oleh mesin, seperti proses pengambilan keputusan dari analisis laporan keuangan. 4. Munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya, seperti pengembangan teknologi informasi, manajemen sistem teknologi informasi, pembuatan aplikasi perangkat keras, dan lain-lain. 5. Big Data memunculkan kebutuhan terhadap ilmuwan dengan kemampuan mengolah dan menganalisis data secara statistik. 6. Munculnya wira-wirausaha baru ya, baik yang berskala mikro maupun yang berskala kecil. Kemunculan wirausaha baru atau startup bisnis ya tidak hanya membutuhkan ide-ide kreatif namun juga sumber pendanaan. Ya, tentu saja yang namanya startup atau perusahaan pasti butuh modal gitu. Nah, di sini ada suatu perusahaan namanya Modal Ventura atau Venture Capital merupakan lembaga keuangan yang berinvestasi dalam bentuk penyertaan modal tunai ya dengan memperoleh bagian saham yang dari perusahaan tersebut ya. Jadi siapa yang utang nanti sebagian sahamnya akan diambil oleh si venture capital ini. Selain dari venture capital juga ada namanya crowdfunding ya. Jadi ngumpulin jadi kayak patungan ya. Crowdfunding adalah istilah untuk pengumpulan dana secara daring ya online dari orang-orang di masyarakat yang memiliki modal. Equity crowdfunding merupakan mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat secara daring dengan imbalan berupa kepemilikan saham di perusahaan pengumpul dana. Sedangkan loan-based crowdfunding atau peer-to-peer lending adalah mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat secara daring dengan imbalan berupa yield ya atau bunga pinjaman. Peer-to-peer lending atau P2P ya merupakan perusahaan yang menghubungkan antara orang-orang yang membutuhkan modal usaha baik yang memulai usaha atau startup maupun untuk melanjutkan usaha kecil menengah.
Dengan orang-orang di masyarakat yang memiliki dana melalui platform online, layanan pinjam-meminjam langsung berbasis platform digital merupakan bantuan tersembunyi bagi orang-orang yang menaruh dananya di perusahaan teknologi finansial pinjaman sebagai sumber pendanaan dengan bunga rendah tanpa BI checking. Bagi usaha kecil menengah, investor dapat melakukan investasi pinjaman dimanapun dan kapanpun, bahkan dapat memantau keuntungannya. Proses pengajuan pinjaman relatif mudah dan pencairan dananya relatif cepat. Ada yang mensyaratkan adanya agunan dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah, tapi ada juga yang tidak mensyaratkan agunan namun dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Yang menjadi agunannya bermacam-macam seperti tagihan dari invoice atau kontrak kerja, persediaan barang dagang atau inventory, peralatan atau mesin, kendaraan bermotor, hingga tanah dan bangunan. Tenor pinjaman bervariasi mulai dari 1 bulan hingga beberapa tahun, sehingga merupakan pinjaman jangka pendek. Ya, cara bayarnya dengan mencicil bunga tiap bulan dan membayar pokok pinjamannya dengan skema 1, 3, 6, atau 12 bulan karena tidak semua usaha kecil menengah relevan dengan pembayaran pokok bulanan. Untuk memudahkan proses penyelesaian pinjaman, perusahaan teknologi finansial pinjaman bekerja sama dengan penyedia platform yang menyediakan rekam jejak usaha kecil menengah, seperti tingkat penjualannya yang terus mengalami peningkatan. Namun ada pula yang meminta persyaratan yang lebih ketat. Usahanya telah berjalan minimum 1 tahun. Memiliki laporan keuangan walaupun sederhana, telah mencatat laba, tidak memiliki track record kredit bermasalah, inovatif, sampai yang ramah lingkungan. Perusahaan teknologi finansial pinjaman sebagai penyedia jasa platform pinjam-meminjam langsung juga membantu pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui berbagai pelatihan yang diberikan, seperti literasi keuangan, pinjaman mikro dan pemasaran daring. Di samping itu, sebagai wirausaha baru harus berkolaborasi untuk meningkatkan transaksi yang terjadi, misalnya antara e-commerce dengan teknologi finansial atau fintech, dan dengan perusahaan distribusi. Teknologi finansial memudahkan konsumen dalam sistem pembayaran transaksinya, sementara dukungan juga diperlukan dari sistem penggudangannya, serta pada bagian pengiriman barang yang melakukan pendistribusian dari gudang ke konsumen. Berikutnya adalah era disruptif. Ya, jadi di sini kita akan membahas 2 teori ya, yaitu adalah Schumpeter Theory of Creative Destruction dan Christensen Theory of Disruptive Technology. Yang pertama adalah Schumpeter Theory. Yang dikutip dari West tahun 2015, sehubungan dengan Theory of Creative Destruction yang dikemukakan oleh Schumpeter tahun 1950, yang menjelaskan bahwa proses pembaruan ekonomi terjadi melalui inovasi yang merupakan mekanisme merusak keseimbangan yang tengah terjadi dan kemudian menciptakan yang baru. Dengan demikian, inovasi merupakan faktor fundamental dalam penentu perubahan ekonomi. Schumpeter 1950 menggambarkan proses inovasi sebagai berikut. Pembukaan pasar baru, asing atau domestik, dan pengembangan organisasi dari toko kerajinan dan pabrik menjadi perhatian perusahaan seperti US Steel. Menggambarkan proses mutasi industri yang sama. Jika dianalogikan, maka itu seperti terus-menerus merevolusi struktur ekonomi dari dalam, tak henti-hentinya menghancurkan yang lama, tak henti-hentinya menciptakan yang baru. Proses penghancuran kreatif ini adalah fakta esensial tentang kapitalisme. Ini adalah apa yang terjadi dari kapitalisme dan apa yang harus dijalani oleh setiap perhatian kapitalis. Bagi Schumpeter tahun 1990, sehubungan dengan hasrat untuk mencipta, maka entrepreneur merupakan figur yang bersedia dan berkemampuan untuk mengimplementasikan ide-ide penemuan-penemuan barunya menjadi inovasi yang berhasil dengan teknologi. Inovasi, entrepreneur mengembangkan output-output baru melalui tahapan proses baru, sehingga menciptakan suatu keadaan yang dapat menyingkirkan para pesaingnya dari imitator. Keadaan ini menggambarkan suatu persaingan. Dalam pandangan Schumpeter 1950, persaingan merupakan proses penciptaan pengetahuan baru dalam sistem ekonomi yang berkompetensi, sehingga menghancurkan lapangan kerja tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, entrepreneur merupakan agen perubahan. West tahun 2015 mengemukakan bahwa perusahaan yang inovatif berbeda dari perusahaan tradisional yang secara aktif melakukan perubahan-perubahan. Menjadi inovatif merupakan aspek penting yang tertanam dan berakar dalam visi, strategi, dan budaya perusahaan. Berikutnya ya adalah Christensen Theory of Disruptive Technology. Disruptive ini adalah sebuah gangguan di era digital ini muncul dari hasil inovasi berbasis teknologi, di mana kemunculannya menjadi tantangan terhadap kemapanan bisnis yang telah ada.
Istilah disruptive of technology pertama kali diperkenalkan oleh Clayton M. Christensen, seorang profesor dari Harvard Business School yang ahli di bidang inovasi dan pertumbuhan pada tahun 1997, dalam bukunya berjudul The Innovator Dilemma, mengungkapkannya bahwa perusahaan-perusahaan yang berada pada tahap kedewasaan atau mature phase dalam daur hidupnya dalam firm life cycle dengan proses produksi berbasis sustainable teknologi akan menghadapi suatu dilema. Dilema yang dihadapi itu diakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan kesuksesannya, yaitu melakukan investasi dan kapasitas produksi yang masif untuk dapat terus beroperasi untuk memenuhi keinginan konsumennya. Dampaknya, perusahaan-perusahaan tersebut berpeluang menghadapi resiko ketika mengabaikan inovasi yang muncul dari penantang baru. Disruptive teknologi yang muncul tersebut, seiring dengan waktu dikembangkan terus-menerus pada akhirnya menantang produk-produk yang dihasilkan dengan sustainable teknologi. Attack from below atau diserang dari bawah ya. Teori disruptive innovation ini bermaksud menjelaskan adanya kegagalan bisnis terkemuka yang sekaligus menjadi peringatan bahwa hal tersebut senantiasa akan terus terjadi dari waktu ke waktu, dari industri ke industri. Contohnya kayak misalkan Nokia ya sekarang udah nggak ada, jadi harus terus berinovasi ya. Jadi ini akibat dari disruptive of teknologi ini akan banyak yang gugur ya. Yang perusahaan-perusahaan yang tadinya sangat besar mungkin akan gugur digantikan dengan perusahaan-perusahaan baru yang inovatif. Nah, itu seperti itu. Berikutnya adalah generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang terlahir sekitar tahun 1980 sampai tahun 2000-an ya. Jadi 1980 sampai tahun 2000-an. Sebagai generasi Y ya, lahir tahun 1980-an, 1980 ke atas maksudnya. Dan generasi Z yang tahun di atas tahun 2000 ya. Jadi kalian ini termasuk generasi Z. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang bergaul erat dengan teknologi, komunikasi, dan informasi, yaitu melalui internet berselancar di dunia maya dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi melalui sosial media. Perbedaan mencolok dengan generasi sebelumnya ditunjukkan pada pola berbelanja. Ya, generasi pendahulunya memerlukan keyakinan yang tinggi terlebih dahulu akan keadaan barang yang akan dibelinya, sehingga mengharuskan dirinya untuk memeriksa kondisi real barang tersebut di lapangan sebelum memutuskan untuk membelinya. Sementara generasi Y dan Z ini sudah bisa mempercayai kondisi barang yang akan dibelinya dengan hanya melihatnya saja melalui internet. Jadi cuma lihat-lihat fotonya aja gitu ya. Demikian pula dengan sumber informasinya, baik informasi yang paling umum hingga yang bersifat ilmiah. Semuanya dilakukan dengan searching di internet, padahal generasi sebelumnya memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti membaca media cetak, memperoleh opini, melihat televisi, memperoleh berita terkini, mendengarkan radio, dan lain-lain. Terkoneksi merupakan kata kunci dari generasi milenial yang hanya dimungkinkan ketika memiliki teknologi komunikasi namun juga sinyal yang membuat keterhubungan satu dengan lainnya. Berbagai daerah di negeri Indonesia saat ini belum dapat terjangkau oleh internet ya karena tidak adanya sinyal. Jadi di berbagai tempat seharusnya ya, jadi yang tahun 1980-an sampai tahun 2000-an itu disebut sebagai generasi milenial, tetapi ya kan karena ada yang nggak kebagian internet, ya karena nggak kebagian internet ya nggak bisa lah ya jadi masih buta teknologi ya, jadi nggak semuanya ya, jadi nggak merata gitu. Generasi milenial ini nggak merata ya untuk di Indonesia seperti itu. Oke, jadi materinya dicukupkan sekian aja. Nanti kalau ada materi yang belum jelas bisa ditanyakan di WAG ataupun di ruang diskusi e-learning ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.